Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini semuanya masuk selain yang ngelatih HP. Ada yang sakit atau nggak masuk? Semuanya masuk. Oke, karena TV-nya nggak bisa, jadi kita belajar pakai buku. Silakan kalian buka bab cerpen. Cerpen itu apa, Roh? Cerita fiksi dan atau teks cerpen. Ya. Sebentar. Halaman 42. Ya. Buka dulu. Buka fiksi halaman 42. Halaman 42. Buka halaman 42. Sudah ya? Fiksi atau teks cerpen. Di kelas 7 atau di kelas 8 kalian sudah belajar cerpen kan? Sudah pernah kan? Dibahas? Ya. Kira-kira yang kalian ingat dari teks cerpen itu apa? Cerita pendek. Kalau dipajangin, cerpen adalah cerita yang habis. Ya, cerpen cerita pendek adalah cerita yang habis sekali duduk, dibaca sekali duduk. Jadi kalian kalau baca cerpen itu bisa langsung diselesaikan. Jadi nggak panjang ceritanya. Itu. Nah, selanjutnya struktur teks. Kalian udah belajar belum tentang struktur teks cerpen? Belum ya? Nah, di teks cerpen itu ada 6 struktur, tapi kalian yang ada di cerpen itu 4. Yang abstrak itu opsional, cuma gambaran kalian aja. Kalau kalian mau membuat cerpen, kalian buat abstraknya dulu. Yang terakhir sama koda itu amanat, pesan yang ingin kalian sampaikan. Jadi kita mulai dari struktur dulu ya, dari abstrak. Abstrak berisi gambaran keseluruhan isi cerita. Jadi kayak mungkin gambaran umum, kalian mau bikin cerita petualangan atau bikin cerita tentang liburan kalian. Nah, itu abstrak. Kemudian ada orientasi. Jadi bahasa nggak orientasi apa? Baca orientasi apa? Yang keras. Orientasi adalah berisi penentuan peristiwa. Nah, biasanya orientasi itu pengenalan terlebih dahulu cerita. Jadi kayak contoh cerita tentang kalian. Jadi contohnya itu hari ini saya pergi ke sekolah. Saya bersekolah di SMP 1 Muhammadiyah Kartosuro. Nah, itu orientasi pengenalan. Jadi tokohnya itu aku. Kemudian lokasinya itu SMP Muhammadiyah 1 Kartosuro. Kemudian ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa berisi serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya. Jadi contohnya biasanya itu rangkaian peristiwa ditandai dengan kata
pada hari itu atau pada pagi hari ini. Jadi yang kata yang menandakan waktu. Kemudian ada komplikasi. Bisa dibaca nggak komplikasi? Penjelasan terhadap Yang keras. prinsip penjelasan terhadap sesuatu berdasarkan regulasi yang harus dipatuhi. Ya. Jadi komplikasi itu lebih ke sebab atau akibat. Contoh, kalian membuat cerita pendek tentang keseharian kalian pergi sekolah. Sebabnya itu kalian bisa karena malam kemarin saya tidak tidur atau bergadang, jadi pagi harinya kalian dihukum. Itu akibatnya. Sebabnya kalian tidak tidur, akibatnya kalian jadi terlambat. Nah, resolusinya itu berisi solusi, jadi penyelesaian konflik, penyelesaian komplikasi. Contohnya tadi kan sebabnya kalian tidak tidur malam, akibatnya kalian dihukum di sekolah dalam cerpen kalian. Nah, resolusinya itu kalian pulangnya terlambat hukumannya, pulangnya 30 menit, yang lain sudah pulang, kalian baru pulang. Nah, itu resolusi. Dan yang terakhir, koda itu amanat, itu pesan yang ingin disampaikan dalam cerpen kalian. Jadi kalau contoh cerpen yang tadi itu pesannya apa? Kira-kira apa? Nggak tidur, terus paginya kalian sekolah terlambat, dihukum, pulang 30 menit, yang lain sudah pulang, kalian masih di sekolah. Itu pesannya apa? Apa? Iman? Apa? Hukuman? Ada yang lagi? Pesannya apa? Bisa, satu. Ada lagi? Ada lagi? Jangan apa? Nah, itu juga bisa. Jadi pesannya itu tergantung kalian sendiri yang memahami. Jadi bisa aja kamu memahami cerita pendek itu pesannya A, kamu beda lagi itu gak apa-apa. Itu tergantung pemahaman kita yang membaca. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk unsur intrinsik. Kalian sudah belajar kan tentang unsur intrinsik di kelas 7 atau 8? Sudah pernah kan? Oke. Nah, di unsur intrinsik itu ada 6. Yang dulu. Yang pertama ada tema. Bisa tolong baca nggak tema apa? Ya, tema merupakan gagasan pokok atau ide pokok sebuah cerita. Tema dapat dibagi menjadi dua, yaitu tema tersurat dan tema tersirat. Tema tersurat, ada yang tahu apa tema tersurat? Disampaikan secara tersurat? Nggak tahu. Tersurat itu disampaikan secara langsung, jadi di dalam teksnya itu ada. Kemudian kalau tersirat itu tidak ada di tulisannya, jadi itu pemahaman kalian, murni pemahaman kalian. Silakan. Contoh dari tema, ada yang bisa memberikannya nggak? Contoh dari tema apa? Tema apa, Mas? Ada yang bisa nggak? Salah satu contoh aja tema apa? Tema persahabatan itu bisa, tema cinta juga bisa, tema berbakti pada orang tua bisa. Jadi beda tema sama judul itu beda. Judul itu biasanya lebih panjang, tema itu bisa 1 atau 2 kata doang. Kemudian ada alur. Bisa dibaca nggak alur apa? Alur dibaca. Dan pertama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah ya, jadi alur itu rangkaian cerita. Nanti dulu lihatin nanti dulu. Alur itu rangkaian peristiwa. Jadi urutan seperti contoh tadi, kalian ingin membuat cerpen pengalaman kalian sekolah di Mujitos.
Jadi paginya kalian berangkat ke sekolah, terus kemudian kalian belajar, dan yang terakhir kalian pulang. Itu alur cerita. Kemudian ada latar atau setting. Ini tempatnya, tempat cerpen kalian itu ditulis. Contoh tadi cerpen kisahku menjadi murid Pujitos. Nah itu latarnya itu Pujitos, SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Selain tempat itu latar Kartosuro, maaf. Selain latar tempat itu juga ada latar waktu. Latar waktu itu ya biasa pagi atau siang, sore. Nah, kemudian ada latar suasana. Itu suasana yang digambarkan itu apa? Menyenangkan atau menyedihkan karena dihukum, atau mengesalkan karena nggak dikasih uang jajan. Nah itu suasana. Kemudian tokoh dan penokohan. Gimana Mas? Tokoh dan penokohan yang keras. Atau laptopnya ya? Atau laptopnya ya nggak bisa ya? Satu, antagonis merupakan tokoh yang mendominasi. Dua, antagonis merupakan tokoh figuran atau penakut dalam cerita. Coba. Sekarang kamu coba baca penokohan. Yang keras. Penokohan. Yang keras, lebih keras. Lanjut. Antagonis merupakan tokoh yang mendukung cerita. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang menyelipkan cerita. Tokoh antagonis merupakan tokoh figuran atau pembantu dalam cerita, baik itu tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Cukup. Sekarang kamu penokohan ini. Tolong baca yang keras. Agak keras dikit. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu karakter yang ada dalam cerita kalian. Sedangkan penokohan itu sifatnya. Tokoh ada 3. Yang pertama ada apa? Tokoh antagonis. Antagonis itu tokoh apa? Yang apa? Sifatnya apa? Jahat. Tokoh protagonis. Kalau tritagonis, ya. Selanjutnya, itu Mas. Siapa? Silakan keluar. Itu mana? Cepat. Ya. Lanjut ya. Ada sudut pandang. Kalian belum belajar sudut pandang di kelas 8? Belum. Nah, di sudut pandang itu cara penulis menempatkan diri. Ada 3 sudut pandang. Yang pertama sudut pandang orang pertama. Orang pertama itu kalian yang menulis. Kalau kalian menulis cerpen, orang pertama itu kalian. Jadi
ciri-ciri cerpen menggunakan sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata aku. Aku hari ini pergi ke sekolah. Aku hari ini kemana. Nah, itu contoh sudut pandang orang pertama. Kemudian ada sudut pandang orang kedua. Orang kedua itu kalau saya sama kamu namanya siapa? Nah, Habib, saya yang membuat cerita. Kemudian Habib ini orang kedua. Jadi penyebutannya kamu atau kalian kalau banyak kalian. Nah, itu sudut pandang orang kedua. Tapi biasanya sudut pandang ini jarang digunakan untuk cerpen, itu jarang. Yang biasa itu sudut pandang orang pertama menggunakan aku, atau setelah ini sudut pandang orang ketiga. Dibalik dulu kalian. Sudut pandang orang ketiga atau sudut pandang campuran. Nah, sudut pandang orang ketiga itu biasanya langsung menyebutkan nama tokoh. Jadi contoh, Rudi pagi itu pergi ke pasar atau sebagainya, itu sudut pandang orang ketiga. Yang biasanya dipakai oleh penulis cerpen itu sudut pandang orang pertama sama sudut pandang orang ketiga. Yang kedua ini jarang, tapi kalian juga perlu tahu. Kemudian yang terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa itu merupakan cara penulis untuk membuat tulisannya itu lebih hidup. Jadi bisa menggunakan majas. Kalian udah baca majas belum? Udah. Ada apa aja majas? Ada yang ingat nggak? Apa? Satu? Hiperbola. Dua? Apa? Apa? Yang keras. Yang lain? Apa? Personifikasi. Hiperbola, personifikasi. Bisa. Ini metafora. Kemudian asosiasi. Ya, jadi 4 itu yang perlu kalian tahu. Yang pertama ada personifikasi. Personifikasi itu membuat seolah-olah benda mati seperti manusia. Jadi punya sifat-sifat seperti manusia. Contoh apa? Satu, ada lagi? Membuat benda mati seolah-olah seperti manusia, memiliki sifat manusia. Apa? Matahari itu tersenyum kepadaku. Nah, itu personifikasi. Kemudian rumput itu bergoyang, itu personifikasi. Kemudian ada hiperbola. Hiperbola apa? Nah, hiperbola itu melebih-lebihkan. Contohnya seperti pagi itu aku menangis darah. Nah, itu kan melebih-lebihkan kan? Nggak ada menangis darah. Bahaya. Kemudian ada asosiasi. Asosiasi itu menghubungkan makna satu dengan yang lain. Kemudian ada metafora. Metafora itu kiasan, bukan makna yang sebenarnya. Oke, yang terakhir dari unsur intrinsik ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerpen. Jadi kalian kalau mau menulis cerpen itu harus ada pesannya. Jadi nggak cuma dongeng aja, apa sih diapin ya, nggak ada pesannya. Nah, itu unsur intrinsik. Ada berapa aja? Kita ulang. Yang pertama unsur intrinsik ada tema. Yang kedua alur. Yang ketiga latar. Ada berapa aja latar? Waktu. Oke. Kemudian tokoh. Tokoh ada berapa? Penokohan. Satu. Ya. Kemudian sudut pandang. Yang pertama sudut pandang orang. Contohnya itu ciri-cirinya apa? Menggunakan aku.
Kemudian sudut pandang orang kedua, ciri-cirinya kamu. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga, ciri-cirinya ya, langsung menyebutkan nama tokoh. Kemudian ada gaya bahasa bisa menggunakan majas. Ada 4 tadi. Yang pertama apa? Personifikasi. Yang kedua, hiperbola. Yang ketiga, metafora. Yang terakhir, asosiasi. Kemudian ada amanat, itu pesan. Nah, itu unsur intrinsik. Kemudian kita lanjut unsur ekstrisik. Nah, kalau unsur intrinsik itu ada di dalam cerpennya. Kalau unsur ekstrisik itu lebih ke pengarang. Jadi ke latar belakang pengarangnya, lebih ke biografi atau gimana pengarang itu lahir. Kalian tinggal di Kartosuro, kalian membuat cerpen itu bisa beda sama orang yang membuat cerpen di Papua. Itu bisa beda karena latar belakang masyarakat. Coba dibaca latar belakang masyarakat. Unsur ekstrinsik. Ini. Latar belakang masyarakat merupakan kondisi latar belakang masyarakat seorang penulis yang sangat berpengaruh besar terhadap terciptanya sebuah cerita. Terima kasih ya. Nah, latar belakang masyarakat itu tempat lahirnya seorang penulis seperti yang saya bilang tadi. Kalian di Kartosuro itu bisa beda ketika menulis cerpen sama orang dari timur, dari Eropa, itu bisa beda. Kemudian ada latar belakang pengarang. Ini lebih ke biografinya, riwayat hidupnya, dia namanya siapa, dia tinggal di mana, dia pendidikannya apa aja, lulus di mana. Itu kalian bisa menuliskannya di unsur ekstrinsik. Nah, ya, jadi itu materi untuk teks cerpen di kelas 9 kalian. Jadi ada struktur teks cerpen, kemudian unsur intrinsik, dan yang terakhir unsur eksplisit. Jangan masuk. Jangan masuk. Itu. Ya? Silakan. Nah, dari yang sudah Bapak jelaskan, ada yang ingin tanyakan dulu enggak? Ada enggak? Jelas? Jelas ya? Oke, gantian. Ada yang bertanya enggak? Ada. Mas. Yo, sesuatu lagi. Satu lagi.
Sekarang yang perempuan nanti mau bicara. Gimana sih? Sudah perempuan. Oh, namun kalian ya itu bisa kalian ciptakan dari cerpen. Nah sekarang masuk ke struktur dari cerpen, yaitu orientasi. Orientasi itu mengenalkan hal-hal yang berkaitan dengan cerita. Itu biasanya mengenalkan karakternya dan latar tempatnya di mana. Nah di cerpen tadi itu orientasinya terdapat di paragraf pertama. Kan bisa baca di sebuah desa terpencil. Berarti cerpen ini itu fokus ke latar desa dan dikelilingi oleh hutan. Nah, pengenalan tokohnya itu terletak di kalimat selanjutnya. Itu seorang anak laki-laki bernama Arya. Nah, itu termasuk pengenalan dari tokoh.